Chatbot AI Agent kali ini dapat membantu kita dalam melakukan manajemen karyawan ya, yaitu berperan sebagai HR tentunya di suatu perusahaan. Kali ini saya juga sudah memiliki database sederhana dalam bentuk spreadsheet yang terdapat dua sheet lagi teman-teman, yaitu employee dan juga HR. Pada sheet employee ini merupakan list calon karyawan dan juga karyawan kita dari berbagai departemen. Yang pertama itu punya kolom ID, nama, departemen, dan juga status. Jika HRD mengajukan karyawan baru, maka statusnya akan menjadi approval, kemudian jika HRD tingkatan yang atas ataupun kepala HRD-nya mungkin ya nanti akan berubah menjadi approve jika disetujui dan akan menjadi decline ketika ditolak. Nah, untuk level-levelnya sendiri di sini juga saya sudah siapkan untuk sheet baru yang bernama HR yang mana kolomnya itu ada ID, nama, key dan juga level. AI agent kita akan membaca terlebih dahulu dan mengenali apakah ada ID dan juga key yang sama pada HR sistem database kita. Lalu akan dibaca juga levelnya, dia itu termasuk HR level bawah atau yang level atas. Nah, di sini saya analogikan untuk HR bawah itu HRB, lalu HR atas itu adalah HRA ya. Kali ini kita akan langsung uji coba sistemnya. Kita bisa execute workflow saja. Kemudian saya akan kirimkan pesan pada Telegram seperti ini ya. Halo, saya Fahrul dengan ID HRB sekian dan key-nya itu testing HRB, ingin menambahkan karyawan baru namanya Udin, kemudian departemennya medis. Jadi memang HRB ini itu berperan sebagai menambahkan karyawan saja, kemudian HRA itu adalah untuk approval dari karyawan baru tersebut. Di sini kita bisa langsung kirimkan saja ke bot Telegram kita. Oke, nanti akan langsung diproses ya di sini melalui AI agent yang ditenagai oleh DeepSeek versi ketiga melalui Open Router Chat Model. Nah, di sini akan divalidasi terlebih dahulu melalui tool Get Validate HR yang mana dia akan membaca dulu nih kredensial dari HR itu tuh masuknya level bawah ataupun level atas. Dan juga ada nggak nih kredensial HR tersebut di database HR sistem kita. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan ya melalui tool Add Employee. Kemudian akan diolah kembali untuk outputnya melalui DeepSeek lagi ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan pesan tersebut ke Telegram kita teman-teman. Nah, di sini kita bisa baca ya, halo Fahrul, saya telah berhasil memvalidasi data HR Anda dan menambahkan karyawan baru. Data karyawan baru di sini Med Udin. Nah, by the way di sini untuk ID-nya itu menyesuaikan dari departemen di depannya ya. Contoh di sini medis, maka di sini jadi med lalalala segala macam. Kemudian kalau semisal dia di sini kan saya sudah menambahkan untuk mekanik, maka dia untuk ID-nya jadi mek seperti itu ya. Lalu di sini ada nama departemen, kemudian di sini ada statusnya need approval. Lalu di sini ada narasi ya, karyawan baru telah berhasil ditambahkan untuk sistem dengan status need approval. Untuk dapat aktif sepenuhnya, data ini perlu mendapat persetujuan dari HR level 2 ataupun HRA. Kalau misal kita lihat pada bagian spreadsheet-nya di sini, kemudian kita buka pada sheet employee, kita sudah mendapatkan data Udin ya. Di sini departemennya medis, kemudian statusnya need approval. Kita akan ubah Udin ini menjadi approve yang mana dia sudah resmi menjadi karyawan di perusahaan kita ya. Di sini saya akan kirimkan pesan seperti ini. Halo, saya Rizky dengan ID HRA sekian dan key-nya testing HRA yang mana saya akan menggunakan level yang atas ya teman-teman. Ingin menyetujui karyawan baru dengan ID. Nah, sekarang kita copy dulu nih ID milik Udin yang berhasil di generate tadi. Oke, juga sudah seperti ini, kita perlu running kembali untuk NTN-nya. Sebenarnya kalau misal teman-teman ingin langsung eksekusi saja, bisa klik saja di sini aktif. Di sini kita sudah running, kita bisa kirimkan saja pesan tersebut ke chatbot Telegram kita. Nah, nanti akan otomatis dipikirkan kembali oleh AI agent kita yang ditenagai oleh DeepSeek, dan sini sudah berhasil ya untuk memvalidasi HR-nya, kemudian mengambil data employee yang tersedia yaitu Udin tadi. Nah, di sini diupdate ya statusnya menjadi approve karena kita sudah menyetujui tadi ya teman-teman. Oke, kemudian akan dipikirkan kembali untuk output dari responnya. Dan sekarang kita sudah berhasil mendapatkan pesan konfirmasinya. Hai Rizky, saya telah memvalidasi akses Anda sebagai HR level 2 ataupun HRA dengan ID HRA sekian. Saya telah menemukan data karyawan dengan ID Med Udin sekian yang masih berstatus need approval. Berdasarkan otorisasi Anda sebagai HR level 2, saya telah mengubah status karyawan Udin dari departemen medis menjadi approve. Nah, konfirmasinya seperti ini teman-teman. Ada employee ID-nya, kemudian nama, departemen, statusnya sekarang sudah approve. Jadi kalau misalnya kita lihat pada bagian spreadsheet, kemudian kita pindah ke employee, sekarang Udin sudah memiliki status approve, yang mana Udin sekarang sudah resmi menjadi karyawan di perusahaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan menjawab ataupun ya merealisasikan ide dari saran teman kita yang berkomentar di video sebelumnya yang request mengenai AI agent untuk HR teman-teman, yang mana ada dua level, yaitu HR level bawah yang dia itu berperan sebagai penambahan calon kandidat di karyawan kita, lalu HR yang atas itu berperan sebagai approval dari karyawan tersebut yang sudah diajukan oleh HR yang bawah tadi. Jadi konsepnya adalah HR multi access teman-teman. Oke, jadi di sini kita
langsung masuk ke bagian inti dari video ini ya. Kita akan melakukan setup terlebih dahulu. Untuk NET-nya, di sini saya running menggunakan Docker dan juga ngrok. Kalau misal teman-teman ingin running yang serupa dengan saya, silakan teman-teman tonton saja video saya yang ini karena di sini saya jelaskan cukup detail dan juga komprehensif. Begitu juga dengan troubleshooting yang teman-teman alami. Nah, di sini juga saya sudah jawab ya untuk komentar di video ini dan juga saya berikan untuk beberapa troubleshoot dan juga solving dari masalah tertentu. Silakan teman-teman tonton saja video yang ini. Saya harap bisa membantu teman-teman dalam setup NET menggunakan Docker dan juga ngrok. Kemudian di sini kita perlu setup dulu untuk Google Cloud Console-nya. Silakan teman-teman pergi terlebih dahulu di console.cloud.google.com. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ya. Kenapa kita perlu ke Google Cloud Console dulu? Karena kita akan mengaktifkan service seperti Spreadsheet dan juga Drive supaya kita bisa menyimpan data-data tersebut di Google Spreadsheet. Jadi di sini kita perlu cari saja ya, lalu pindah ke API and Service teman-teman yang ini ya. Kemudian jika kita sudah masuk pada bagian API and Service, silakan teman-teman pergi ke bagian library, lalu cari saja di sini itu sheet ya, seperti ini. Kemudian di sini kita enter saja untuk mencarinya. Di sini kita pilih saja yang Google Sheet API. Silakan teman-teman enable terlebih dahulu untuk service Google Sheet API. Di sini saya sudah enable ya. Kalau misal teman-teman ingin menonaktifkannya, silakan klik saja di bagian manage. Dan di sini kita bisa melihat lebih detail informasi mengenai service dari Google Sheet API. Seperti ini ya, pastikan sudah enable statusnya. Lalu di sini kita bisa kembali ke library dan kita akan cari untuk Google Drive teman-teman. Di sini kita cari saja untuk Drive seperti ini, kemudian kita enter dan silakan pilih yang kedua ya, Google Drive API. Lakukan hal yang serupa untuk mengaktifkan dari service Google Drive API ini tentunya. Jika statusnya sudah enable seperti ini, artinya kedua service tersebut sudah siap untuk kita gunakan. Silakan teman-teman pergi ke bagian kredensial. Kita akan membuat kredensial baru untuk menjembatani antara Google Cloud Console Service dengan NET kita. Di sini kita bisa klik saja untuk create kredensial, lalu pilih yang OAuth Client ID. Untuk application tab-nya sendiri, di sini kita bisa pilih yang web application seperti ini. Kemudian untuk name-nya sendiri di sini bebas saja ya. Saya akan berikan di sini HR Multi Access seperti ini. Kemudian kita bisa scroll down dan pada bagian Authorize Redirect URIs, di sini kita bisa tambahkan URI baru. Lalu untuk link-nya sendiri, di sini kita perlu kembali ke NET dan kita akan tambahkan satu node contoh saja yaitu Google Sheet ya. Sini kita pilih saja untuk Google Sheet. Lalu di sini kita pilih yang action saja. Lalu pilih yang append raw in sheet. Di sini untuk contoh aja ya teman-teman supaya kita bisa mendapatkan link URI-nya. Nah, untuk kredensialnya di sini kita bisa create new credential dan pastikan di sini untuk connect using teman-teman pilih yang OAuth 2 dan silakan teman-teman klik saja pada bagian auth redirect URI. Nah, nanti akan otomatis di copy ke clipboard seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, kita bisa kembali ke Google Cloud-nya dan paste saja di sebelah sini. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa klik saja untuk bagian create. Oke, di sini kita tunggu dan di sini kita sudah mendapatkan untuk client ID-nya. Oke, di sini kita bisa copy aja langsung client ID-nya, kemudian kembali ke NET, kita paste saja di sini. Kemudian di sini jangan diklik dulu ya untuk sign in with Google, kita perlu menambahkan dulu untuk client secret dan beberapa konfigurasi lanjutan. Di sini kita bisa kembali ke Google Cloud lagi dan copy aja untuk bagian client secretnya. Oke, jika sudah kita copy, kita bisa kembali ke NET dan paste sebelah sini. Kita perlu melakukan konfigurasi sedikit. Di sini kita bisa oke saja untuk close. Oke, nanti akan diarahkan ke list dari kredensial kita. Kita bisa masuk ke bagian HR Multi Access yang baru kita buat tadi ya. Oke, jika tampilannya sudah seperti ini, kita bisa pergi ke bagian data access. Kali ini kita akan mendefine apa saja yang boleh diakses melalui kredensial kita tadi. Nah, di sini contohnya saya sudah mendefine untuk Spreadsheet dan juga Drive. Nah, tentunya teman-teman mungkin belum ada ya. Itu nggak perlu khawatir. Kita bisa klik saja di sini untuk add or remove scopes. Kemudian silakan teman-teman di sini cari untuk Spreadsheet. Nah, seperti ini ya, Google API out Spreadsheet. Oke, kemudian silakan teman-teman checklist saja pada bagian kolom checkbox sebelah sini. Jika sudah, kita bisa kembali dan cari yang Drive. Untuk yang Google Drive sendiri, silakan teman-teman pilih yang Google API out Drive seperti ini. Lalu lakukan hal yang serupa ya, checklist pada kolom checkbox. Jika sudah seperti ini, kita bisa close semuanya dan klik pada bagian update saja. Oke, jika sudah, kita bisa scroll down dan silakan teman-teman klik save saja seperti ini. Berhubung di sini saya tidak melakukan perubahan apapun karena memang Spreadsheet dan juga Drive-nya sudah saya tambahkan. Di sini statusnya no change made, tidak masalah. Silakan teman-teman tunggu sampai perubahannya selesai. Jika sudah selesai, silakan teman-teman pergi ke bagian audience. Nah, di sini silakan teman-teman scroll down sedikit dan klik pada bagian test user ya. Kali ini kita akan menambahkan akun Gmail yang kita buat login pada Google Cloud Console ini. Oke, jika sudah teman-teman tambahkan, kita bisa klik pada tombol save. Oke, di sini kita tunggu. Dan sekarang untuk emailnya sudah berhasil ditambahkan ke user information. Lalu di sini kita bisa scroll up dan klik pada bagian publish app saja. Nah, di sini muncul pop up. Teman-teman bisa klik saja pada bagian confirm. Oke, sekarang aplikasi kita sudah berada di production dan di sini kita mendapatkan
mendapatkan warning ya bahwa aplikasi kita itu belum melakukan verifikasi. Nah, untuk melakukan verifikasi itu cukup mudah. Silakan teman-teman pergi ke bagian verification center. Nah, karena memang tutorial kali ini tuh skalanya masih belajar ya. Jadi untuk verifikasi kali ini kita skip saja. Tidak apa-apa ya, meskipun dalam proses belajar ini kita skip verifikasinya, nanti akan sedikit warning saja ketika kita melakukan konfigurasi di N8. Itu juga tidak masalah, tetap bisa kita pakai sebagaimana mestinya. Yang perlu di notes di sini, ketika teman-teman merunning untuk aplikasinya itu di skala production ya, yang mana digunakan oleh banyak orang. Nah, itu saya sangat sarankan teman-teman melakukan verifikasi terlebih dahulu. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sini kita bisa kembali ke N8 lagi dan klik pada bagian sign in with Google. Oke, di sini kita bisa pilih saja untuk akun yang dapat kita gunakan ketika membuat kredensial tersebut di Google Cloud Console ya. Nah, di sini muncul warning ya. Teman-teman nggak perlu khawatir, klik saja di sini pada bagian lanjutkan dan klik yang pada bagian DNS sebelah sini. Oke, di sini akan diproses dan kita akan dimunculkan untuk konfirmasi seperti ini. Silakan teman-teman checklist saja untuk seluruh konfirmasinya, yaitu dari spreadsheet dan juga drive tentunya. Jika teman-teman sudah checklist semua untuk checkboxnya, klik pada tombol lanjutkan saja. Dan sekarang aplikasi N8 kita sudah terkoneksi dengan Google Cloud Console tentunya. Di sini kita bisa close saja. Dan teman-teman perlu ingat di sini kita menggunakan untuk Google Sheet Account 3. Nah, sebenarnya ini bisa diganti-ganti ya namanya. Saya akan berikan contoh nama di sini adalah HR Access saja. Ya, save lagi aja supaya untuk menyimpan ya. Oke, di sini not now dan kita bisa back saja. Dan untuk konfigurasi lainnya di sini kita biarkan saja, kita bisa back to canvas. Lalu di sini kita bisa hapus lagi karena nanti akan kita tambahkan untuk node-nya itu di dalam AI agent itu sendiri. Jadi nggak secara terpisah kayak tadi ya. Kemudian hal yang perlu kita siapkan adalah Google Spreadsheet-nya tentunya. Silakan teman-teman buat terlebih dahulu Google Spreadsheet-nya. Di sini saya contohkan ada dua sheet ya teman-teman, yaitu employee dan juga HR. Nah, employee seperti ini. Kolomnya ada ID, nama, departemen dan juga status. Silakan teman-teman samain aja. Kalau semisal beda, yang penting teman-teman itu ingat ya nama dari setiap kolomnya. Kemudian untuk sheet pada HR, di sini ada ID, nama, key dan juga level. Kalau semisal employee itu diisi secara otomatis dan diupdate secara otomatis melalui AI agent, HR database ini itu masih manual teman-teman untuk update, delete dan juga penambahannya. Jadi silakan teman-teman di sini tambahkan terlebih dahulu untuk ID-nya, namanya, testingnya secara manual ya. Diketik saja seperti ini HR lalalala. Kemudian namanya, key-nya juga jangan sampai lupa. Kemudian levelnya itu dia mau level yang atas atau mau yang bawah di video kali ini. Karena memang nanti AI agent kita itu hanya berperan sebagai validator ataupun membaca saja nih sheet pada HR itu ada nggak ID dan juga key-nya pada database kita. Kemudian levelnya itu apa? Kalau ada, dia bisa melakukan suatu aksi pada data kita. Oke, untuk spreadsheet di sini kita sudah selesai ya. Kemudian di sini kita bisa move saja ke bagian open router. Silakan teman-teman kunjungi di sini untuk openrouter.ai. Nanti linknya juga saya akan taruh di deskripsi video ini. Pastikan teman-teman sudah login terlebih dahulu ya, menggunakan akun Google teman-teman masing-masing. Jika teman-teman sudah login, di sini kita bisa cari saja untuk DeepSeek ya, seperti ini. Di sini saya gunakan yang free saja. Jadi di sini kita bisa klik saja untuk DeepSeek. Lalu teman-teman di sini bisa perhatikan, ketika kita sudah login, silakan pergi ke bagian tab API sebelah sini. Kemudian klik saja di sini untuk create API key, teman-teman. Lalu di sini muncul ya list-list dari API key yang sudah saya buat. Ada GPT-OSS dan juga DeepSeek. Silakan teman-teman create saja untuk API key baru dan sesuaikan untuk namanya itu apa. Berhubung di sini saya sudah memiliki API-nya, jadi silakan kita kembali dulu dan pada bagian DeepSeek sebelah sini copy aja nih teman-teman untuk nama modelnya, yaitu DeepSeek/DeepSeek-v3.0 yang free. Oke, di sini sudah berhasil kita copy. Langkah selanjutnya, di sini kita bisa langsung membangun workflow-nya tentunya. Jadi di sini kita bisa klik pada bagian add first step, kemudian kita cari dulu untuk node yang bernama Telegram, lalu kita pilih yang bagian on message trigger. Oke, jika sudah seperti ini, kita diminta untuk memberikan credential to connect with pada Telegram kita. Nah, ini nggak perlu khawatir, kita bisa klik saja untuk create new credential. Kita diminta untuk memberikan akses token. Di sini silakan teman-teman kunjungi terlebih dahulu untuk Telegramnya, baik itu Telegram desktop, mobile maupun website. Lalu silakan teman-teman kunjungi untuk bot yang bernama botfather. Nah, seperti ini ya. Username-nya itu @botfather. Jika teman-teman sudah berada pada botfather, kita bisa ketikkan saja di sini garis miring kemudian new bot. Nah, lalu kita di sini diminta untuk memberikan nama pada bot kita. Saya akan berikan nama di sini HR system sebagai contoh saja. Lalu kita diminta untuk memberikan username pada bot tersebut. Saya akan berikan username seperti ini dan jangan lupa diakhiri dengan underscore bot ya, teman-teman.
teman-teman. Nah, di sini kita sudah berhasil mendapatkan untuk akses tokennya. Di sini teman-teman bisa klik saja karena nanti akan otomatis di copy ke clipboard kita. Kemudian kita bisa kunjungi untuk botnya dan klik start saja supaya bot kita itu sudah terdeteksi ya oleh Telegram. Kemudian kita bisa kembali ke NET-nya dan langsung paste saja untuk akses token yang baru kita copy tadi. Dan kalau teman-teman ingin mengubah namanya silakan ya. Di sini saya akan langsung save saja. Oke, di sini kita bisa back saja. Kemudian kita bisa back to canvas dan kita akan melakukan testing sedikit ya. Di sini kita bisa execute workflow saja. Kemudian kita bisa kembali ke Telegram dan kirimkan pesan apapun melalui bot tersebut. Nah, kita bisa cek lagi ke NET dan sudah berhasil ya, workflow executed successfully. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat pada Telegram tersebut, kita sudah mendapatkan data-datanya nih. Di sini ada teks yang akan kita kirimkan ke AI agent nantinya. Kemudian di sini ada chat ID yang berguna untuk mengirimkan konfirmasi ke Telegram kembali dan ada berbagai data-data lainnya. Oke, di sini kita bisa back to canvas dan kita bisa tambahkan node baru yaitu AI agent. Nah, di sini kita bisa pilih saja untuk AI agentnya. Lalu untuk konfigurasi pada AI agent pada bagian user message, di sini kita bisa pilih saja untuk define below. Untuk user message sendiri, di sini kita bisa drag and drop aja teman-teman dari teks sebelah sini, kemudian kita drop ke sebelah sini. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan menambahkan model baru. Di sini kita bisa klik saja pada bagian chat model. Kita akan pilih untuk yang open router. Nah, yang ini teman-teman, open router chat model. Kemudian jika teman-teman belum memiliki kredensial sama sekali, silakan teman-teman di sini klik saja untuk create new kredensial dan masukkan API key yang sudah teman-teman dapatkan tadi tentunya. Nah, API key tadi teman-teman itu udah harus langsung copy ya, karena kalau enggak, ketika teman-teman lihat pada bagian keys, di sini udah nggak bisa di copy lagi. Jadi teman-teman perlu untuk create API key lagi. Nah, jika teman-teman sudah copy untuk API key-nya, kita bisa kembali ke NET dan langsung paste saja di sebelah sini. Nah, berhubung di sini saya tidak ingin membuat untuk kredensial baru, saya akan gunakan operator yang kedua saya, yaitu yang DeepSeek. Untuk modelnya sendiri, teman-teman tadi kan sudah copy ya. Di sini kalau kita lihat pada bagian DeepSeek v3.1, kita bisa copy aja seperti ini, kemudian kembali ke NET. Lalu pada bagian modelnya di sini kita paste aja. Nah, di sini akan muncul ya, kita bisa pilih yang free sebelah sini. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa back to canvas dan ada beberapa hal lagi yang perlu kita konfigurasi pada AI agent ini. Kali ini kita akan menambahkan properti baru. Jadi di sini kita klik add option lalu pilih yang system message. Nah, untuk system message sendiri di sini saya akan kosongkan terlebih dahulu, pindah ke expression dan klik pada bagian expand supaya lebih besar saja. Nah, untuk isi dari system message-nya itu apa? Di sini sudah saya siapkan ya untuk salah satu Google Docs. Silakan nanti teman-teman akses saja, linknya akan saya taruh di deskripsi video ini. Di sini ada system message AI agent ya, lumayan panjang sih. Di sini teman-teman cukup copy aja semuanya ya, seperti ini. Jika sudah kita copy, kita bisa kembali ke NET dan langsung paste saja sebelah sini. Jadi system message itu berisi instruksi yang mengarahkan AI agent kita itu untuk bertindak sebagaimana yang kita inginkan. Jika teman-teman sudah paste seperti ini, kita bisa kembali. Kemudian untuk toolsnya sendiri, di sini kita bisa klik saja untuk add tool, lalu cari yang Google Sheet. Nah, seperti ini ya, Google Sheet tool. Di sini kita bisa pilih saja. Lalu untuk credential to connect with-nya, berhubung tadi kita sudah buat ya, di sini akan muncul add R access. Oke, kemudian untuk tool description-nya di sini set automatically, resource-nya di sini set within document. Kemudian operation-nya di sini kita akan membuat tool untuk menambahkan employee dulu, teman-teman. Jadi untuk operation-nya di sini kita perlu ubah menjadi append row. Kemudian untuk dokumennya sendiri di sini kita perlu ubah menjadi by URL dan kita bisa kembali ke Google Spreadsheet kita. Lalu kita bagikan saja ya seperti ini. Jangan lupa untuk aksesnya di sini siapa saja yang memiliki link, kemudian kita setting ke editor supaya nanti Google Cloud Console itu bisa mengakses dan juga mengupdate dokumen kita. Di sini kita bisa salin link saja, kemudian selesai. Kita kembali ke NET dan langsung paste aja ya seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa langsung memilih sheetnya. Berhubung kita tadi akan membuat tool untuk menambahkan karyawan, di sini kita perlu ubah dulu ya untuk nama dari toolnya itu sendiri menjadi bukan get ya, melainkan add employee. Nah, seperti ini ya, add employee. Lalu untuk sheetnya di sini kita pilih yang employee, teman-teman. Nah, dia akan otomatis dibaca nih untuk kolom-kolom yang tersedia pada Google Sheet kita. Untuk mapping column mode-nya di sini kita biarkan default dan untuk ID, nama, departemen dan juga status di sini kita set aja supaya AI yang ngisi secara otomatis dan dinamis. Jadi di sini kita bisa klik saja untuk let the model define this parameter dan kita lakukan untuk semua kolom yang ada di Google Sheet kita. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa kembali ke canvas seperti ini. Lalu di sini saya akan duplikat ya. Nah, seperti ini. Karena memang perubahannya itu nggak banyak, teman-teman. Jadi untuk bagian hasil copy tadi, di sini kita perlu ubah. Kita akan buat tool untuk validasi HR. Nah, jadi saya akan berikan nama seperti ini ya, get
get validate HR. Lalu untuk kredensial, tool description, resource di sini kita biarkan. Namun operationnya di sini kita perlu ubah menjadi get rows. Nah, seperti ini. Untuk URL di sini kita biarin, tapi untuk sheetnya di sini kita perlu ubah menjadi HR. Untuk filter, kemudian combine filter di sini kita biarkan default aja ya, karena memang nggak banyak yang perlu kita ubah di sana. Dan jangan lupa di sini teman-teman kaitkan ya untuk tool dari AI agent-nya ke get validate HR. Oke, jika sudah seperti ini, saya akan buat tool untuk mengambil data-data karyawan. Nah, kalau ini kan untuk mengambil HR. Jadi kita cukup copy aja seperti ini, copy paste ctrl-c ctrl-v, lalu kita masuk ke get validate HR1. Di sini kita akan ubah saja nih menjadi get employee. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kredensial, tool description, resource di sini biarin aja, operation juga biarin, melainkan di sini untuk sheetnya kita ubah menjadi employee. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita biarin juga untuk filter dan juga combine filter. Kita bisa back to canvas dan jangan lupa untuk konekin seperti ini. Lalu di sini kita akan membuat tool untuk updating teman-teman. Di sini kita perlu copy paste yang bagian add employee seperti ini. Jika sudah, kita bisa edit ya untuk add employee 1. Namanya itu berubah menjadi update employee teman-teman. Nah, seperti ini ya update employee. Untuk kredensial, tool description dan juga resource kita biarkan default, melainkan untuk operation di sini kita perlu ubah menjadi di sini update row teman-teman. Kemudian di sini column automation-nya kita perlu ubah menjadi ID saja teman-teman. Lalu untuk value to send di sini kita biarkan default ya, supaya AI agent aja yang mengisi dan juga mengupdate data terbarunya. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa back to canvas. Jangan lupa kita hubungkan kembali seperti ini. Terakhir kita akan buat node untuk menghapus karyawannya. Jadi di sini saya akan copy aja untuk yang get employee seperti ini, copy paste. Kita akan ubah untuk get employee 1 menjadi delete employee tentunya. Oke, seperti ini delete employee. Kemudian di sini kita biarkan dan kita ubah untuk operationnya aja. Nah, untuk operationnya di sini kita ubah yang delete row or column. Nah, seperti ini. Untuk dokumen, sheet, kemudian to delete di sini kita biarkan default saja seperti ini ya. Pastikan sheetnya di sini employee dan untuk to delete di sini rows. Lalu untuk start row number di sini kita biarkan model mengisi parameter ini. Jadi di sini kita pilih let the model define this parameter. Kemudian number of row to delete di sini kita biarkan juga model yang define. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa back to canvas. Jangan lupa juga kita hubungkan lagi seperti ini. Dan ini kan cukup berantakan ya. Kita cukup klik pada bagian tidy up seperti ini, nanti akan otomatis dirapikan. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan coba untuk menjalankan dari Telegramnya. Ya, tentunya di sini saya akan kirimkan pesan apa aja ya. Testing lagi, contohnya di sini, halo. Oke, kita bisa kembali ke N10 dan dia akan diproses sederhana aja supaya ya kita dapetin kredensial tadi yang dari Telegram Trigger ini supaya kita bisa gunakan pada Telegram yang ngirim pesan ke user nantinya. Oke, di sini sudah berhasil. Kita boleh tambahkan untuk node baru di sini Telegram lagi. Kita bisa scroll down sedikit dan pilih yang send a text message. Nah, seperti ini. Untuk kredensial to connect with-nya di sini kita pilih yang tadi aja ya, Telegram account 2. Kemudian chat ID-nya di sini teman-teman expand saja untuk Telegram Trigger dan kita bisa lakukan drag and drop lagi teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu untuk teksnya sendiri kita bisa scroll up dan kita bisa drag and drop saja pada bagian output dari AI agent ke bagian sini. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa execute step saja. Kemudian kita bisa kembali ke Telegram dan kita bisa lihat pesannya di sini ya. Sudah bisa di sini ya. Dia sudah mengonfirmasi bahwa dia itu sistem manajemen HR perusahaan. Oke, jika sudah seperti ini, kita sudah selesai nih. Kita bisa back to canvas. Kemudian di sini saya rapihkan sedikit. Di sini saya save dulu dan saya akan coba buka untuk Telegramnya itu di sidebar ya. Oke, jika sudah seperti ini, saya akan coba tambahkan karyawan baru ya. Kali ini saya akan menambahkan untuk karyawan yang bernama Dedi Mulyadi, kemudian departemennya leader. Tentunya di sini saya memberikan ID dan juga key-nya ya. Yang kali ini role saya berperan sebagai HRB ataupun HRD level bawah. Oke, di sini kita bisa langsung kirimkan saja pesan tersebut ke Telegram. Nanti akan otomatis diproses melalui AI agent kita yang ditenagai oleh DeepSeek versi ketiga. Oke, nanti dia akan divalidasi melalui get HR. Oke, nanti akan langsung ditambahkan di sini ya melalui add employee dan akan diproses kembali untuk outputnya dan bersedia dikirim ke Telegram kita. Oh, rupanya di sini ada sedikit miss ya bahwa outputnya ini dia tidak memberikan respon apa-apa, 0.
Kita akan coba kembali ya. Kali ini saya akan tambahkan karyawan baru yaitu Sahroni, kemudian departemennya produksi. Oh ya, kalau misalnya kita coba cek di bagian spreadsheet, di sini ternyata masuk ya untuk Deddy Mulyadi, departemen leader, kemudian statusnya need approval. Asumsi saya bug tadi itu ada di AI agent karena mungkin AI agent DeepSeek tadi mengalami halusinasi. Jadi memang dia tidak sepenuhnya perfect untuk memberikan output ya. Nggak masalah, namanya juga AI teman-teman. Kalau semisal ingin yang lebih baik, kalau digunakan bersama dengan departemen, mungkin teman-teman bisa langsung gunakan yang official dari DeepSeek yang berbayar tentunya ya, karena memang skalanya untuk perusahaan. Oke, di sini saya akan tambahkan untuk Sahroni dari departemen produksi. Kita bisa lihat lagi ya, AI agent ini akan memvalidasi terlebih dahulu HR kita, kemudian akan langsung menambahkan melalui tool add employee. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil mendapatkan untuk konfirmasi pesan bahwa penambahan karyawan atas nama Sahroni ini berhasil ya. Dari departemen prod, maka ID dari karyawannya di sini adalah prod lalalalala, kemudian statusnya di sini need approval. Kalau misalnya kita cek juga pada bagian Google Spreadsheet, di sini sudah masuk Sahroni produksi, kemudian statusnya need approval. Saya akan coba ACC untuk si Sahroni ini menjadi karyawan kita ya. Di sini saya akan kirimkan pesan, halo saya Rizky dengan ID HRE, kemudian key-nya itu testing HRE, ingin menyetujui karyawan baru dengan ID. Nah, di sini kita copy aja nih ID milik Sahroni. Jika kita sudah copy, kita bisa paste ke sini dan langsung kirimkan saja ke bot Telegram kita. Oke, nanti akan langsung dieksekusi melalui AI agent dan tentunya tak lupa ya untuk melakukan validasi HR tersebut. Lalu dia akan mengambil data pada karyawan tersebut sebelumnya dan melakukan updating pada status karyawan tersebut, teman-teman. Dan di sini kita sudah berhasil melakukan updating dan menyetujui ya secara otomatis pada Sahroni tersebut menjadi official karyawan di perusahaan kita. Nah, di sini teman-teman bisa baca ya konfirmasinya. Saya telah memvalidasi identitas Anda sebagai HR level 2 ataupun HR dengan ID seperti ini, kemudian berdasarkan data yang saya peroleh, karyawan dengan ID tersebut atas nama Sahroni dari departemen produksi saat ini memiliki status need approval. Kemudian saya telah melakukan pembaruan status menjadi approve untuk karyawan tersebut. Proses penyetujuan karyawan baru telah berhasil dilakukan. Nah, ringkasannya kayak gini nih, employee ID-nya seperti ini, namanya Sahroni, departemen produksi, kemudian statusnya dari approve menjadi disetujui. Data karyawan telah berhasil diperbarui dan statusnya sekarang sudah approve. Terima kasih atas kerjasamanya. Jadi kalau misalnya kita lihat pada bagian Google Spreadsheet, di sini statusnya benar ya, sudah menjadi approve. Jadi gimana teman-teman mengenai AI agent pada bot Telegram kita yang kali ini berperan sebagai HR multi akses? Kalau teman-teman tertarik, silahkan komentar video ini. Bisa juga teman-teman memberikan saran, rekomendasi ataupun request ya konten selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan memberi insight pada kalian yang menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.